Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama, kita di next slide ya. Baik, kita masuk ke definisi. Ada yang pertama, menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah proses merencanakan, merekrut, memilih, melatih, mengembangkan, dan mempertahankan sumber daya manusia agar dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Dan menurut Edwin B. Filippo 1980, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Dan di dalam manajemen sumber daya manusia, ada aspek-aspek penting. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu menyusun strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, dan mengembangkan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, proses untuk menarik, memilih, dan mendapatkan calon karyawan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan posisi yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, menyediakan program untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mereka dapat berkembang dalam peran mereka. Yang keempat ada kompensasi dan tunjangan, pengelolaan sistem gaji, upah, dan berbagai tunjangan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini juga termasuk pemberian insentif untuk mendorong kinerja yang lebih baik. Yang kelima ada penilaian kinerja, proses untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik untuk membantu karyawan berkembang lebih lanjut. Yang keenam, hubungan industrial, mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan, termasuk penyelesaian konflik, pemahaman hak dan kewajiban, serta menjaga suasana kerja yang harmonis. Dan kita masuk ke subbab fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengelolaan talent atau talent management. Fungsi ini fokus pada pengidentifikasian, pengembangan, dan pemeliharaan karyawan dengan potensi tinggi di dalam organisasi. Talent management bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pemimpin masa depan dan pekerja berbakat yang mampu memberikan kontribusi lebih besar. Yang kedua ada kepuasan dan keterlibatan karyawan atau employee engagement. Fungsi ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka. Karyawan yang merasa dihargai dan terlibat cenderung lebih produktif, kreatif, dan loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga ada keadilan dan keberagaman. Konsep manajemen sumber daya manusia modern mengutamakan keadilan, inklusi, dan keberagaman di tempat kerja. Organisasi yang menghargai keberagaman dalam hal latar belakang, budaya, jenis kelamin, agama, dan etnis cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka dapat mengakses berbagai perspektif dan ide yang lebih luas. Yang keempat ada peningkatan kinerja organisasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peran yang jelas, tujuan yang terukur, serta dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan kita masuk ke subbab yang terakhir ada konsep dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut ini beberapa konsep dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan berbasis kinerja atau performance based approach. Dalam manajemen sumber daya manusia, penting untuk memiliki sistem yang mengukur dan mengelola kinerja karyawan secara objektif. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi karyawan yang berprestasi tinggi dan memberikan penghargaan yang pantas, serta memberikan perhatian pada karyawan yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua ada kepemimpinan dan pengaruh. Manajemen sumber daya manusia
mengakui pentingnya peran pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia. Pemimpin yang baik mampu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada budaya organisasi atau organizational culture. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab untuk mengelola dan memperkuat budaya organisasi yang diinginkan. Budaya ini mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dalam organisasi. Yang keempat ada penyusunan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan, implementasi, dan pemantauan kebijakan serta prosedur yang terkait dengan sumber daya manusia. Kebijakan ini bisa mencakup aturan tentang cuti, absensi, kode etik, perilaku di tempat kerja, hingga kebijakan perlindungan hak-hak karyawan. Tujuannya adalah menciptakan struktur yang jelas dan konsisten dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan itu tadi penjelasan atau isi dari manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.